Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Internet Protokol versi 4, yaitu di mata kuliah Desain Manajemen Jaringan dengan dosen pengampu Ibu Sofia Hardi, Eskom MT. Disusun oleh nama Sylvia Azahra, NIM 2004411000137. Yang pertama, pengertian protokol versi 4. Internet Protokol 4 atau IPv4 yaitu jenis jaringan internet yang dipakai pada protokol jaringan IP atau TCP memakai protokol IP pada versi 4. Adapun total panjangnya yaitu 32 bit. Secara teoritis bisa mengatasi sampai 4 miliar komputer host maupun lebih, yakni tepatnya sekitar 4,294,967,296 host yang ada di seluruh dunia, di mana jumlah host didapatkan dari 256 kemudian dipangkat 4. Dengan begitu, nilai maksimal alamat IP untuk versi 4 ini yaitu 255.255.255.255, yang mana nilai tersebut dihitung mulai dari 0. Dengan begitu, nilai total host yang bisa ditampung yakni 256 kali 256 kali 256 kali 256 dengan total 4.294.967.296 host. Saat host di seluruh dunia telah melebihi kuota tadi, maka diciptakanlah IPv6 atau IP versi 6. Selanjutnya, pengertian alamat IP. Banyak orang telah beralih ke media sosial sebagai media komunikasi. Akan tetapi, setidaknya orang memiliki dan menggunakan nomor telepon agar terhubung dengan sesama. Bayangkan diri Anda dan orang lain sebagai perangkat komputer dan alamat IP sebagai nomor telepon masing-masing. Dengan kata lain, alamat IP adalah sebaris angka yang dimiliki setiap komputer, ponsel, atau gawai pintar lainnya yang terhubung melalui internet. Angka-angka ini berbeda di setiap perangkat dan digunakan untuk menghubungi satu sama lain. Lalu, bagaimana seseorang bisa mengakses sebuah situs di internet dengan nomor-nomor tersebut? Perlu diketahui juga bahwa semua situs merupakan kumpulan file dan data yang dijalankan pada server hosting, tempat mereka disimpan, yang juga merupakan perangkat komputer. Oleh karena itu, masing-masing website memiliki IP address-nya sendiri, seperti 74.125.224.72 yang digunakan oleh mesin pencari Google. Namun, alamat IP situs seseorang mungkin sama dengan yang dimiliki webmaster lainnya. Hal ini akan memberikan informasi pada sebagian lain artikel ini. Jenis-jenis alamat IPv4. Alamat IPv4 terbagi menjadi beberapa jenis, yakni sebagai berikut. Yang pertama, alamat unicast merupakan alamat IPv4 yang ditentukan untuk sebuah antarmuka jaringan yang dihubungkan ke sebuah internet work IP. Alamat unicast digunakan untuk komunikasi point-to-point atau one-to-one. Yang kedua, alamat broadcast merupakan alamat IPv4 yang didesain agar diproses oleh setiap node IP dalam segmen jaringan yang sama. Alamat broadcast digunakan dalam komunikasi one-to-everyone. Yang ketiga, alamat multicast merupakan alamat IPv4 yang didesain agar diproses oleh satu atau beberapa node dalam segmen jaringan yang sama atau berbeda. Alamat multicast digunakan dalam komunikasi one-to-many. Ini adalah contoh jaringan topologi dari unicast.
Pengertian unicast dalam jaringan komputer, transmisi unicast adalah pengiriman pesan ke satu tujuan jaringan, host di jaringan switching paket. Istilah unicast dibentuk dengan analogi siaran istilah yang berarti transmisi data yang sama untuk semua kemungkinan tujuan. Multi-tujuan lain, metode distribusi multicast mengirim data hanya untuk tertarik tujuan dengan menggunakan alamat khusus tugas. Pesan unicast digunakan untuk semua proses jaringan yang unik, pribadi, atau sumber daya yang diminta. Aplikasi jaringan tertentu yang didistribusikan secara massal terlalu mahal untuk dilakukan dengan transmisi unicast, karena masing-masing koneksi jaringan mengkonsumsi sumber daya komputasi pada pengiriman host dan memerlukan jaringan terpisah sendiri, bandwidth untuk transmisi. Yang kedua, contoh jaringan dari broadcast. Pengertian broadcast. Broadcast adalah jaringan komputer merupakan jenis paket yang berasal dari satu titik dan memiliki tujuan ke semua titik lain yang ada di jaringan. Biasanya, jenis paket broadcast akan dikirimkan untuk menyatakan suatu keberadaan, sebuah layanan, atau pencarian sebuah titik pada jaringan. Contoh nyata dari paket broadcast ini adalah paket NetBIOS yang dikirimkan oleh Windows setiap periode tertentu, yang berisikan nama komputer dan workgroup di mana komputer tersebut berada. Itulah sebabnya kita bisa mendapatkan banyak informasi tentang apa saja komputer yang ada di jaringan pada network, neighborhood, atau My Network Place. Yang ketiga adalah contoh dari jaringan multicast. Pengertian multicast atau multicasting adalah sebuah teknik di mana sebuah data dikirimkan melalui jaringan ke sekumpulan komputer yang tergabung ke dalam sebuah grup tertentu, yang disebut sebagai multicast group. Multicasting merupakan sebuah cara pentransmisian data secara connectionless, atau komunikasi dapat terjadi tanpa adanya negosiasi pembuatan koneksi. Dan klien dapat menerima transmisi multicast dengan mencari di mana lokasinya. Seperti halnya ketika kita membuka sebuah stasiun radio untuk mendengarkan siaran radio. Multicast sebenarnya merupakan mekanisme komunikasi one-to-many atau point-to-multipoint dan berbeda dengan cara transmisi unicast. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.